guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Adapun dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama dampak positif, lebih cepat mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat dari internet. Yang kedua dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarga melalui handphone seperti video call, teleponan, dan lain sebagainya. Lalu dampak negatifnya dapat menyalahgunakan situs-situs yang ada di internet dan kecemasan teknologi seperti kehilangan file penting. Selanjutnya di bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadinya industrialisasi. Dampak negatifnya pula, terjadi pengangguran dan adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli seperti online. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya, dampak positifnya, perbedaan kepribadian antara pria dan wanita. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Dampak negatifnya, kemerosotan moral di kalangan masyarakat dan kenakalan remaja. Selanjutnya di bidang pendidikan, dampak positifnya, munculnya media massa, munculnya metode-metode pembelajaran baru, dan dapat dilakukan secara online yang sedang kita lakukan pada saat ini. Dampak negatifnya, kerahasiaan alat tes semakin terancam, dan penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak kriminal. Yang terakhir di bidang politik, dampak positifnya proses regenerasi kepemimpinan, dan di bidang politik internasional terdapat kecenderungan tumbuh kembangnya regionalisme. Dampak negatifnya pula timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan kekuasaan, dan timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Selanjutnya, tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya. Pertama, teknologi tinggi atau high-tech, yaitu suatu jenis teknologi yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru, contohnya seperti komputer. Kemudian, teknologi media, yaitu jenis teknologi yang sederhana dan biaya dan kegunaannya menguntungkan. Selanjutnya, ada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Pertama, kebutuhan primer, yaitu ada sandang, pangan, dan juga papan. Sandang adalah penyediaan pakaian seperti celana, baju, dan lain sebagainya. Lalu ada pangan adalah bahan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga lauk pauk. Dan yang terakhir ada papan adalah tempat tinggal manusia, seperti genteng, keramik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder manusia timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi, terutama kebutuhan akibat manusia semakin memerlukan hubungan dengan manusia lain. Antara lain, diperlukannya industri untuk memenuhi kebutuhan secara massal. Lalu transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang dari kota satu ke kota lain maupun dari negara yang satu ke negara yang lain. Selanjutnya komunikasi, untuk hubungan manusia yang jauh menjadi dekat dan juga kesehatan yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Itulah tadi hasil presentasi saya mengenai perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.